Tersangka kasus gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB kembali mangkir saat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Tim kuasa hukum Lukas NMB menyatakan bahwa kliennya tidak bisa hadir dalam pemanggilan kedua hari ini karena sakit. Tersangka kasus gratifikasi 1 miliar rupiah, Gubernur Papua Lukas NMB kembali mangkir dalam panggilan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kuasa hukum Lukas NMB, Stefanus Roy Rening mengaku kliennya tidak bisa hadir memberi keterangan karena masih dalam kondisi sakit. Meski berhalangan hadir, dia mengaku pihaknya akan tetap kooperatif dan mematuhi proses hukum yang terjadi di KPK. Lukas NMB sakit, tidak bisa hadir hari ini. Referensi kami adalah dokter pribadi beliau, Dr. Anton Mote, yang sudah menyerahkan surat permohonan kepada pimpinan KPK bahwa situasi dan kondisi kesehatan Pak Gubernur yang tidak kurang bagus. Apalagi dokter dari Singapura, dari dokter Royal Healthcare di Singapura sudah meminta agar Pak Gubernur segera ke Singapura untuk mendapatkan pengobatan yang intensif. Sementara itu, juru bicara Lukas NMB, Rifai Darus, mengaku pihaknya merasa disudutkan dengan kuatnya intervensi kekuasaan dalam proses penegakan hukum Lukas NMB. Saya berpikir bahwa proses hukum yang sedang dijalani oleh Pak Lukas NMB sedikit mengalami distorsi peristiwa. Api pemantiknya dari distorsi tersebut tentu datang dari konferensi pers yang dilakukan oleh Bapak Menko Polhukam. Fakta hukum yang ada saat ini ialah bahwa Gubernur Lukas NMB menjadi tersangka atas tuduhan atau dugaan gratifikasi 1 miliar. Namun pemberitaan yang masif berkeliaran justru menyoal opini-opini lain yang belum terbukti kebenarannya dan bukan merupakan bagian dari tuduhan atau dugaan kasus gratifikasi. Tim kuasa hukum Lukas NMB hari ini berencana untuk mendatangi gedung KPK untuk menyampaikan surat penundaan pemeriksaan Gubernur Papua Lukas NMB. Dari Jakarta, Ardi Suratman, Mahendra, TV One mengabarkan. Untuk memantau perkembangan terkini dari pemanggilan Lukas NMB oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Kani Dwi Haryani di sana. Kani, selamat sore. Bagaimana informasi terbaru dari KPK termasuk respon atau tanggapan KPK dari tidak hadirnya Lukas NMB pada pemanggilan hari ini? Ya, selamat sore rekan Anda dan juga pemirsa. Hari ini merupakan pemanggilan kedua terhadap Gubernur Papua Lukas NMB yang memang mangkir kembali setelah pemanggilan pertama pada saat tanggal 12 September lalu juga berhalangan untuk hadir untuk guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adanya dugaan gratifikasi dan juga suap yang menyeret nama Gubernur Papua Lukas NMB senilai 1 miliar rupiah. Kemudian juga diduga adanya aliran dana sebesar 560 miliar terkait dengan kasino ataupun judi online dan juga adanya dugaan senilai 500 triliun dana Otsus Papua yang dinyatakan oleh Mahfud MD selaku Menko Polhukam diduga tidak disebarkan secara merata ke masyarakat Papua, dan hal tersebut pun pula yang memang diminta oleh pihak KPK untuk bisa diberikan klarifikasi dan juga berkaitan dengan adanya dugaan gratifikasi dan juga suap yang menyeret Gubernur Papua Lukas NMB yang memang lagi-lagi mangkir di pemanggilan kedua yang dijadwalkan pada hari Senin 26 September 2022 hari ini. Yang mana tadi juga kami pantau kuasa hukum dari Lukas NMB yakni Stefanus Roy nampak hadir ke gedung KPK pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat yang turut membawa surat resmi dari rumah sakit yang berada di Singapura dan juga surat dokter pribadi yang menyatakan bahwasanya memang Lukas NMB ini bukan mangkir melainkan karena memang berhalangan hadir karena sakit. Kami pun awak media juga menanyakan sakit apa terhadap Lukas NMB yang saat ini keberadaannya masih berada di Papua, yang mana dinyatakan oleh
kuasa hukumnya yakni Stefanus Roy menyatakan bahwa Lukas NMB saat ini memang didiagnosa oleh dokter ini mengalami sakit stroke dan juga adanya gangguan diabetes sehingga menghalangi proses pemeriksaan yang memang dijadwalkan pada hari ini. Yang mana tadi kuasa hukum dari Lukas NMB yakni Stefanus Roy nyatanya juga memang belum sempat menemui langsung dari pihak penyidik KPK yang kami tanyakan karena memang kesibukan penyidik KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi ataupun yang diagendakan pada hari ini, yang mana tadi akhirnya kuasa hukum dari Lukas NMB hanya sempat menitipkan berkas surat resmi dari dokter rumah sakit Singapura dan juga dokter pribadi yang disampaikan kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana nantinya juga dari kuasa hukum meminta adanya dokter pribadi atau juga dokter dari pihak KPK untuk bisa terus serta memeriksa keadaan kondisi Lukas NMB sendiri untuk bisa melihat secara langsung pula bahwasanya memang Lukas NMB belum siap untuk bisa ditanya jawab ataupun diperiksa ataupun diminta keterangannya lebih lanjut berkaitan adanya kasus dugaan gratifikasi dan suap yang menyeret nama Lukas NMB sebagai Gubernur Papua. Yang mana kami pantau juga tadi kuasa hukum sudah menunggu kurang lebih 1 jam lamanya hingga pada akhirnya kuasa hukum beranjak pulang dan menyatakan hal demikian. Yang mana tentunya juga kami akan mengkonfirmasi lebih lanjut kembali nantinya kepada pihak KPK bagaimana tindak lanjut proses pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB, yang mana kalau berdasarkan peraturan dari KPK sendiri, kalau seandainya sudah 2 kali pemanggilan tidak datang, KPK ini berhak untuk menjemput paksa dari tersangka Gubernur Papua Lukas NMB yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 5 September 2022 lalu. Namun tadi dari pihak kuasa hukum juga tetap menegaskan bahwa tidak mesti demikian karena memang kuasa hukum tetap menegakkan perihal bahwa adanya dugaan kriminalisasi hukum, bahwasanya belum ada proses pemeriksaan terlebih dahulu namun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut itulah yang diberatkan oleh pihak kuasa hukum dari Gubernur Papua Lukas NMB, yang hingga kini pun juga kami akan menunggu bagaimana klarifikasi ataupun pernyataan dari pihak KPK menyikapi adanya surat keterangan rumah sakit yang dilayangkan oleh pihak kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB. Sementara demikian dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Ken Anda. Terima kasih Kani Dwi Haryani mengabarkan dari Gedung KPK Jakarta.